Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Syekh Khalil Al-Bangkalani. Bahwa di masyarakat santri, Syekh Khalil juga dikenal sebagai waliullah, seperti cerita Wali Songo. Banyak cerita kelebihan di luar akal atau karomah Syekh Khalil, di mana terkisah dari lesan ke lesan, terutama di lingkungan masyarakat Madura, bahwa Syekh Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif, dan mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Dan buyut beliau Syarifah Khotijah, putri Syed Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar dan bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Dan Sayyid Sulaiman inilah yang merupakan anak dari Sayyid Zain Sunan Gunung Jati. Sedangkan ayah Kiai Abdul Latif adalah Kiai Hamim bin Muharram bin Abdul Karim, keturunan Kanjeng Sunan Giri bin Maulana Yakub bin Sayyid Ibrahim Maulana Ishak. Dan pada usia 24 tahun, Syekh Khalil menikahi Nyai Asik, putri Lodra Putih. Dan Syekh Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Dan Syekh Khalil di masa kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan ilmu nahwu. Bahkan beliau sudah hafal dengan baik, yaitu 1002 bait Nadhom Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Dan setelah dididik, orang tua Mbah Khalil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Bahwa mengawali pengembaraannya, Syekh Khalil muda belajar pada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangan Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Dan selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Cidogiri, yakni 7 km dari Kebon Candi. Dan setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Cidogiri, beliau tak pernah juga lupa, yakni membaca surat Yasin. Dan sewaktu menjadi santri, Syekh Khalil telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Dan di samping itu, beliau juga merupakan seorang hafiz Al-Quran yang mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Dan saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Syekh Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Dan untuk biaya atau ongkos pelayaran bisa beliau tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran
konon Syekh Khalil berpuasa. Dan hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya diberikan kemudahan. Dan di samping itu ada juga karya-karya yang telah dibuat atau diciptakan oleh Syekh Khalil, bahwa di antaranya ada kitab matan inti yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam atau ilmu fikih. Dan yang menarik, di kitab 952 halaman ini adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan keilmuan yang selama ini terkesan rumit menjadi demikian lugas dan mudah dipahami. Dan di samping itu, Syekh Khalil juga mempunyai banyak guru. Di antaranya yang pertama Kiai Haji Abdul Latif atau ayahnya sendiri. Dan kemudian yang kedua, gurunya yakni Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Dan guru yang ketiga yakni Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Yang keempat adalah Syekh Nawawi Al-Bantani di kota Mekkah. Dan kemudian Syekh Utsman bin Affan atau bin Hasan Ad-Dimyati. Dan guru selanjutnya yakni Syed Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekkah. Kemudian Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki di kota Mekkah. Dan gurunya selanjutnya bernama Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Al-Syarwani di kota Mekkah. Demikianlah kisah tentang Syekh Khalil Al-Bangkalani.